Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan serta doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada saat kondisi ekonomi sulit, pabrik-pabrik tutup, PHK merajalela, hutang menumpuk, bahkan sembako dan segala macam kebutuhan rumah tangga mahal. Kebutuhan hidup tak terbeli, biaya pendidikan anak mahal, biaya hidup mahal, kondisi hidup semakin terpuruk. Dan saat Anda berada di titik nadir, saat Anda berada di ujung keputusasaan, pejamkan mata Anda, lalu ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kembali pada Zat yang menciptakan kita, kembali pada Sang Pemilik kehidupan yang Maha Kaya lagi mengkayakan. Ada sebuah doa yang insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai-sampai malaikat di langit yang turun tangan untuk membantu menyelesaikan segala permasalahan kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari golongan Ansor. Gelarnya Abu Mu'allaq. Ia seorang pedagang dengan modal sendiri. Ia seorang yang rajin beribadah dan warok. Suatu ketika ia keluar, ia bertemu dengan perampok bertopeng, membawa senjata. Lalu perampok itu berkata kepadanya, letakkan apa yang ada padamu, karena aku akan membunuhmu. Lalu Abu Mu'allaq berkata, engkau tidak menginginkan darahku, ambillah hartaku. Kemudian rampok itu menjawab, aku tidak menginginkan hartamu, yang aku inginkan adalah darahmu. Abu Mu'allaq pun menjawab dengan lemah lembut, jika engkau menginginkan darahku, sebelumnya biarkanlah aku melaksanakan sholat 4 rakaat. Lalu dengan ponggah dan sombong, perampok itu berkata, laksanakanlah sholat sesukamu, laksanakanlah sholat semaumu. Lalu Abu Mu'allaq pun berwudu, kemudian melaksanakan sholat 4 rakaat. Dan di akhir sujud di dalam sholatnya ia berdoa. Tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda, di tangannya terdapat tombak. Ia meletakkannya di antara kedua telinga kudanya. Ketika perampok itu melihatnya, ia langsung menghadap penunggang kuda tersebut. Lalu penunggang kuda itu menembaknya dan membunuhnya. Kemudian si penunggang kuda tersebut menghadap kepada Abu Mu'allaq dan berkata, berdirilah. Lalu Abu Mu'allaq pun berdiri dan bertanya, siapakah engkau? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkanku denganmu pada hari ini. Kemudian penunggang kuda itu berkata, aku adalah seorang malaikat dari penduduk langit yang keempat. Ketika engkau berdoa dengan doa yang pertama, aku mendengar gemeretak pintu-pintu langit. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang kedua, aku mendengar penduduk langit jadi heboh. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang ketiga, dikatakan kepadaku, itu adalah doa orang yang berada di dalam kesulitan. Dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan kekuasaan kepada aku untuk membantumu. Sayyidina Anas bin Malik berkata, ketahuilah siapa saja yang berwudu
lalu melaksanakan sholat 4 rakaat dan berdoa dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya. Apakah ia berada dalam kesulitan ataupun tidak? Hadis riwayat Ibnu Al-Atsir dalam kitab Usud Al-Ghabah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Anda terpuruk, ketika Anda berada di titik terendah, ambillah wudhu lalu melaksanakan sholat hajat 4 rakaat, dan di sujud terakhir sholat Anda bacalah doa ini seraya merendahkan diri serendah-rendahnya. Tumpahkanlah semua keluh kesah Anda pada pencipta jagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Wadud, ya Wadud, ya Zal Arsi Al-Majid, ya Fa'alu lima turidu, as'aluka bi'izzikal ladzi la yuram, wa bimulkikal ladzi la yuddam, wa binurikal ladzi mala'a arkana arsyika anta fiyani syaro hadza al-lisa ya mukhid aghitsni, yang artinya wahai maha pengasih, wahai maha pengasih, wahai pemilik arsy yang terhormat, wahai pelaksana segala apa yang engkau kehendaki, aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu yang tak terkurangi, lewat singgasanamu yang tak terbinasakan, dan atas cahayamu yang menyinari sendi-sendi singgasanamu. Hendaknya engkau jauhkan keburukan pencuri ini, wahai penolong, tolonglah hamba-Mu. Bacalah doa ini 3 kali di dalam sujud terakhir Anda, seraya merendah mengakui semua kesalahan, mengakui semua kelemahan kita. Tumbahkan semua keluh kesah Anda pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan diamalkan dengan istiqomah, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.